Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak ya pada pembelajaran hari ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak dan gaya ya. Insya Allah ini ada dua bahasan pokok ya, tentang gerak pada benda dan juga gaya dan hukum Newton. Oke, sebelum kita awali pembelajaran kita seperti biasa baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Ada dua pokok bahasan yang akan Bapak jelaskan ya pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah gerak pada benda dan yang kedua adalah gaya dan hukum Newton. Oke, ini contoh dari gerakan ya, sebuah mobil yang bergerak pada posisi A, B, dan C. Seperti itu ya. Jadi posisinya berubah ketika bendanya bergerak. Oke, kita langsung aja masuk ke slide selanjutnya. Oke, gerak pada benda. Kita nanti akan membahas pertama terkait pengertian gerak, apa itu sebut dengan gerak, dan ada berapa jenis. Nah, ini yang kedua tentang gerak lurus. Salah ya, kan kita pelajari ini contohnya gerakan tadi ya, gerakan bola yang berputar. Tadi pun sama, ada mobil yang bergerak berubah posisinya. Kemudian ini gerak lurus, ada seorang atlet lari ya, ini dia bergerak dengan sekian meter dan dengan dalam waktu sekian detik. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Masuk pada poin pertama tentang pengertian gerak. Apa itu gerak ya? Ini gerak diartikan sebagai benda yang berubah posisi atau kedudukannya. Di sini ada apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuannya. Seperti halnya pada video sebelumnya ya, terjadi perubahan posisi benda dari titik A, B ke C. Kita lihat slide sebelumnya. Jadi pengertian gerak itu adalah berubahnya kedudukan sesuatu benda terhadap titik acuannya. Itu yang disebut dengan gerak ya, seperti itu. Oke, kita lihat slide yang pertama. Nah ini, jadi posisi awal bendanya di A, kemudian dia bergerak pada posisi B, dan berakhir pada posisi C. Posisi A disebut dengan titik acuan, jadi disebut dengan titik acuan ya, dan C perubahan posisinya, seperti itu. Jadi bisa kita definisikan bahwa gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda, terhadap titik acuannya, atau dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuannya. Jadi ada perubahan ya, seperti itu. Kemudian pada gerak itu ada dua jenis sebenarnya ya. Di sini ada gerak yang nyata, yang jelas, yang real, itu yang bisa kita lihat seperti biasa, dan ada juga yang disebut dengan gerak semu. Nah ini gerak semu. Apa itu gerak semu? Nah, apa itu gerak semu? Gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem gerak. Jadi mengamati pada sistem geraknya. Jadi mengamati gerak benda dalam sistem bergeraknya disebut dengan gerak semu. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menaiki kereta api, seolah-olah lingkungan yang di luar kereta api itu bergerak, padahal kereta api yang bergerak. Contohnya ketika kita berada dalam kereta api, kita melihat seolah-olah pohon yang ada di pinggir kereta api itu bergerak melewati kita, padahal yang bergerak melewati itu adalah kereta api, padahal yang bergerak itu adalah kita, bukan pohon. Ketika kita melihat gerak benda seperti itu disebut dengan gerak semu. Contoh lainnya banyak ya. Ketika kita naik kendaraan, kemudian benda yang awalnya diam kemudian seolah bergerak, itu disebut dengan gerak semu, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, gerak lurus. Nah di sini ada dua jenis ya gerak lurus itu. Gerak yang namanya juga gerak lurus, berarti gerak yang berubah posisi keadaan bendanya terhadap titik acuan. Lurus, gerak perubahan posisi benda yang lurus terhadap titik acuan, disebut dengan gerak lurus ya. Nah gerak lurus ini ada dua, ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan ada yang keduanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah dilihat untuk GLB ini bisa dilihat perumusan matematisnya ya.
Nah, ini diperbesar saja kelihatan. Di sini langsung ke perumusan matematisnya ya, di mana V sama dengan S per dan kecepatan X per T. Nah, di sini ada dua. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak di mana benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi konstan tetap. Jadinya apa? Kecepatannya tidak akan berubah, selalu sama ya. Itu disebut dengan gerakan konstan. Contohnya apa? Contohnya ya gerakan bumi mengitari matahari selalu konstan 1 tahun kan hitungannya ya. Artinya bergeraknya konstan, tidak berubah seperti itu. Kemudian kenapa di sini ada dua besaran ya? Ada kelajuan, ada kecepatan. Apa yang membedakan antara kelajuan dan juga kecepatan? Kelajuan itu lebih ke besaran skalar. Artinya hanya nilai saja yang dicari berdasarkan rumus matematisnya ya. Sedangkan kecepatan itu selain nilainya saja, yaitu juga ada arahnya juga yang harus ditentukan. Seperti itu. Itulah disebut dengan besaran vektor atau kecepatan di sini ya, contohnya salah satu besaran vektor. Nah, di sini kelajuan itu dirumuskan secara matematis. S per T, V sama dengan kelajuan ya, ini satuannya meter per sekon. Kemudian S per T, S-nya adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon. Kemudian untuk kecepatan sebagai bagian dari contoh besaran vektor, rumusan matematisnya adalah V sama dengan X per T. X adalah perpindahan benda dan T adalah waktu tempuhnya. Sedangkan V adalah kecepatannya. Satuannya itu sama seperti kelajuan ya. Kecepatan itu meter per sekon. Perpindahannya meter, kemudian waktunya sekon. Seperti itu ya. Nah, itu disebut gerak lurus beraturan. Kemudian pada gerak lurus beraturan ini, karena kecepatannya konstan ya, sehingga nilai percepatannya 0. Jadi di sini tidak ada yang namanya percepatan. Jadi percepatannya itu di nolkan, di X tidak ada ya. Kemudian yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Ada kata berubah beraturan, artinya di konsep ini, pada konsep GLBB ini, kecepatannya itu berubah-ubah, tidak sama. Sehingga dirumuskan secara matematis, percepatan adalah V T dikurangi V0 per T1 dikurangi T0 atau T kurangi T0 ya. Atau disingkat delta V dibagi dengan delta T. Oke, percepatan itu dilambangkan dengan A. Keterangannya ada sebuah percepatan. Untuk satuannya meter per sekon. Kemudian perubahan kelajuan atau satuannya meter per sekon. Perubahan waktu delta T, satuannya sekon. Kemudian ada kata VT. VT itu kelajuan akhir dan V0 kelajuan awal, kecepatan awal. Dan kemudian ada TT, waktu akhir, satuannya sekon. Kemudian ada T0, satuan waktu awal, satuannya sekon juga. Oke, contoh GLBB seperti apa? GLBB itu adalah gerak yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya, yang sering bahkan dibandingkan GLBB. GLBB itu agak susah mencari contohnya. Kenapa? Karena konstan. Sedangkan gerakan kita itu tidak konstan kan, tiap hari kadang berhenti, kadang berjalan. Seperti halnya sebuah mobil, kadang dia berjalan di jalan, kemudian dia berhenti di lampu lalu lintas, lampu pemberhentian atau lampu lampu merah ya. Ketika lampunya berwarna merah langsung berhenti. Jadi bergerak dia berhenti, artinya kan kecepatannya tidak sama. Kadang dia diam berhenti, atau dia bergerak seperti itu, atau dia bergerak dengan sangat cepat. Itu artinya kecepatannya tidak konstan. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh soalnya. Di sini ada contoh soal ya, sebuah roket SpaceX. Kita ibaratkan roket aja ya. Roketnya itu bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roketnya melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Oke, seperti biasa, ketika kita mengerjakan sebuah soal hitungan, pertama kita harus identifikasi dulu variabel yang ada dalam soal itu. Variabel apa saja? Yang pertama adalah kecepatan konstan. Oke, ini harus kita kasih keterangan. Kemudian yang kedua ada waktu 5 sekon. Berarti delta T, di sini delta D. Dan tadi kecepatannya ditulis dengan V0 250 meter per sekon. Kemudian dia melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Kita lihat jawabannya. Diketahui kecepatan awal 250 meter per sekon, waktunya 5 sekon sesuai dengan dari soal, dan percepatannya 50 meter per sekon kuadrat. Tanyakan V2 berapa. Oke, kita kembali ke soal yang sebelum. Ke perumusannya ya, di sini A sama dengan VT kurangi V0 per atau VT kurangi V0 per delta T, sama saja ya. Sehingga dirumuskan seperti ini. VT kurangi V0 per delta T. V
Vt-nya belum diketahui atau yang kita cari ya, kecepatan roketnya. Kemudian V0-nya sudah ada nilainya 250 meter per sekon dan waktunya 5 sekon. Tinggal kita masukkan, percepatannya pun sudah ada ya, 50 meter per sekon kuadrat. Oke, dimasukkan. Nah, ini angka 5 sekon, ini pindah ruas ke kiri. Ingat, kalau perkalian pindah ruas sama dengan, maka dia berubah menjadi pembagian. Begitupun sebaliknya, ketika posisinya berada pada pembagi, maka 5 sekon ini berpindah ruas sama dengan, dan operasi bilangannya berubah dari pembagian menjadi perkalian, ya, seperti itu. 5 kali 50 sama dengan 250 meter per sekon. Sekonnya hilang karena ada S di sini ya, 1, di sini 2, jadi sisa 1. Kemudian di sini sisa Vt dikurangi 250 meter per sekon. Oke, sudah ada kiri kanannya ya nilainya. Yang kita cari adalah nilai Vt atau kecepatan roket sekarang. Vt itu, maka untuk mencarinya nilai minus 250 meter per sekon dipindah ruaskan sama dengan. Ingat, ketika sebuah operasi bilangan berpindah ruas sama dengan, maka operasi bilangannya pun berubah dari negatif menjadi positif. Oleh karena itu sama dengan 250 meter per sekon ditambah dengan 250 meter per sekon. Lihat, ketika pindah ruas nilai negatifnya berubah menjadi nilai positif, sehingga 250 ditambah 250 hasilnya 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang adalah 500 meter per sekon ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal untuk yang GLBB. Sekarang kita masuk ke gaya dan hukum Newton. Oke, di sini lihat yang akan dibahas adalah tentang gaya pada benda dan juga hukum Newton. Pertama tentang gaya pada benda. Jadi kalau tadi gerak adalah perubahan posisi benda ketika berubah terhadap titik acuannya. Nah, kalau gaya seperti apa? Gaya itu sederhana ya. Dia itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Itu disebut dengan gaya. Oke. Jadi gaya itu adalah segala sesuatu yang memberikan tarikan atau dorongan. Itu disebut dengan gaya ya. Tarikan atau dorongan. Gaya dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda sesuai pada gambar ya. Gaya dapat berubah bentuk. Lihat, ini malam yang awalnya kotak dirubah bentuknya menjadi sebuah mainan dinosaurus ya di sini ya. Jadi bahwa gaya dari tangan kita untuk merubah plastisin ini, kita berkreasi dengan plastisin ini, merubah bentuk dari plastisin menjadi gambar dinosaurus. Nah, berubah bentuk plastisin ini pasti menggunakan gaya. Gaya dari mana? Gaya dari tangan kita ya. Dari tarikan dan dorongan tangan kita terhadap plastisin ini. Kemudian yang kedua, gaya juga dapat merubah arah. Arah itu lihat di sini ada contoh gambar animasi ya, di mana ada orang yang mendayung dan ketika menggerakkan dia arah dayungnya terus berputar-putar. Itu artinya gaya dari dayung yang digerakkan oleh tangan oleh orang ini, dia mampu menggerakkan arah perahu yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, gaya juga dapat merubah kecepatan benda. Nah, dilihat di sini ada sebuah gambar juga di mana kecepatan bendanya bisa berubah meningkat. Artinya gaya ini bisa merubah benda. Gaya dari mana? Gaya dari mesin ya. Di sini itu ada gaya mesin motor. Ini kan speedometer ya, tadi mesin motor ya. Sehingga kecepatannya sampai hampir 80 km per jam. Artinya dia bergerak sangat cepat atau kebut-kebutan ya. Nah, itu terkait gaya ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan, di mana tarikan dorongan ini bisa merubah bentuk seperti malam, bisa merubah arah seperti pada contoh ini ya, perahu. Kemudian bisa merubah kecepatan benda. Kemudian yang kedua, hukum Newton. Ini hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Nanti kita bahasnya ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, di sini gambar ini menunjukkan hukum 2 Newton, di mana bendanya bergerak karena ada gaya dari apa? Gaya dari mesin mobil. Seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Gaya pada benda. Oke, di sini lihat di sini yang dibahas pada gaya pada benda ini ada 3. Pertama, resultan gaya. Yang kedua, jenis-jenis gaya. Yang ketiga, gaya gesek dan gaya berat. Yang pertama, kita bahas tentang resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan, artinya perpaduan dua buah gaya atau lebih, itu disebut dengan resultan ya.
Resultan itu adalah penjumlahan atau perpaduan dua buah gaya atau lebih. Tadi sudah kita ketahui pengertian dari gaya adalah tarikan atau dorongan. Maka kalau ada tarikan dorongan lebih dari satu, maka itu disebut dengan resultan gaya atau perpaduan dua gaya atau lebih. Contohnya di sini disebutkan, contohnya ini ada gaya dilambangkan dengan F1, gaya kedua F2, gaya ketiga F3. Nah, ketika tiga buah gaya bergerak ke kanan berbarengan, artinya dia searah ya, sehingga resultannya ini dilambangkan dengan R, resultannya ya, sama dengan karena arahnya sejajar atau searah, maka nilainya dijumlahkan F1 tambah F2 tambah F3, itu disebut dengan resultan gaya. Kemudian contoh yang kedua, yang bagian B, gambar B nya ini, jika F1 nya ke kiri dan F2 nya ke kanan, maka resultannya adalah kiri dan kanan. Kita lihat panjangnya lebih panjang yang mana, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, sehingga yang kiri ini kita buat positif. Di resultan sama dengan F1 dikurangi F2, yang kiri dikurangi dengan yang kanan, karena arahnya berlawanan, seperti itu. Jadi resultan itu adalah perpaduan dua buah gaya atau lebih, atau istilahnya penjumlahan atau pengurangan dua buah gaya atau lebih, disebut dengan resultan ya. Seperti halnya contohnya seperti apa? Contohnya ketika mobil bus mogok, nah, didorong oleh banyak orang, kan tidak satu dua orang. Jangankan mobil bus, mobil biasa aja, mobil mini juga sama, didorong oleh lebih dari satu orang dan arah gayanya sama semua ke depan. Berarti resultan gayanya jadi jumlahkan semua gaya-gaya dari orang yang mendorong mobil itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua dari gaya pada benda adalah jenis gaya. Jenis gaya ini ada gaya sentuh dan ada gaya tersentuh. Apa perbedaannya? Dari katanya juga sudah bisa membedakan ya. Gaya yang terjadi karena ada sentuhan langsung antara dua buah gaya itu disebut dengan gaya sentuh. Sedangkan gaya tersentuh adalah gaya yang terjadi atau bekerja pada benda tanpa menyentuhnya, disebut dengan gaya tersentuh, tanpa ada interaksi sentuhan, seperti itu ya. Gaya sentuh ada berapa jenis? Dan sini ada 4: gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Kemudian untuk gaya tersentuh juga ada 4: gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat, seperti itu ya. Ini nanti contohnya di slide selanjutnya akan dibahas. Contoh-contohnya gaya otot ini pada manusia biasanya ya, atau pada hewan atau pada makhluk hidup yang memiliki otot, seperti itu ya. Kalau pada mesin ada mesin namanya otot, itu diganti dengan namanya pompa hidrolik. Kemudian gaya pegas, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada yang ada pegas-pegasnya, biasanya contohnya pada ketopel dan sebagainya, atau alat-alat yang menggunakan karet atau pel, itu ada gaya pegasnya. Gaya gesek contohnya apa? Ini mah ya, ketika terjadi gesekan aja antara dua buah benda. Misalkan kita menggesekkan tangan, pasti itu ada gaya geseknya. Menggesekkan kedua tangan agar hangat, kan biasanya kalau dingin kita suka menggesekkan dua telapak tangan kita ya agar hangat. Nah, itu terjadi gaya gesek juga di sana. Kemudian gaya mesin. Nah, ini mas sering kita lihat ya, ketika mobil bergerak, maka geraknya mobil itu karena adanya mesin, disebut dengan gaya mesin. Kalau tersentuh, ini gaya magnet. Pertama, apa gaya magnet contohnya? Ya, terjadi karena adanya magnet. Gaya tarikan atau gaya tolakan dari magnet. Contohnya ada dua buah magnet yang saling tarik menarik, atau ketika magnet menarik sebuah benda yang terbuat dari logam, misalnya logam besi misalnya, maka tertarik nih si besinya karena ada magnet, disebut dengan gaya magnet. Menyentuh tidak dengan menarik besinya, tidak ya, tapi dia tarik sendiri tanpa ada sentuhan antara magnet dengan logamnya, seperti itu. Gaya gravitasi ya, contohnya seperti apa? Nah, kita bisa menginjak bumi itu karena ada gaya gravitasi ya. Kita bisa mengalami jatuh karena ada gaya gravitasi. Contoh yang sangat terkenal itu misalkan dari Galileo, ketika apel jatuh dari pohonnya. Nah, apel jatuh dari pohonnya itu karena ada tarikan gravitasi, seperti itu ya. Kemudian gaya listrik, contohnya seperti apa? Nah, gaya listrik itu gaya yang jadi karena ada listrik. Contohnya apa? Banyak. Misalkan alat magnet, misalnya magnet badam besar yang buat menarik barang-barang rongsokan, besi rongsokan, itu ada magnetnya. Terus ada banyak alat listrik, semuanya itu pasti mengandung gaya listrik
Kemudian gaya berat, contohnya apa? Nah, gaya berat ini bukan berarti dia mengandung massa yang lebih ya, tapi berat di sini adalah lebih ke, nah ini ada contoh perumusan matematikanya. Gaya berat itu karena dipengaruhi oleh massa dan gravitasi. Jadi perpaduan antara gravitasi dengan massa bendanya disebut gaya berat. Contohnya Bapak punya berat misalkan 70 kilo, maka gaya berat Bapak tidak 70 kilo, karena kilo itu untuk satuan massa bendanya. Sedangkan berat itu satuannya Newton, maka massa Bapak yang tadi 70 kilo itu harus dikalikan dengan gravitasi, dan gravitasi itu biasanya nilainya 9,8, tidak pernah berubah, atau kalau kita bulatkan 10. Jadi kalau 10 dikali dengan 70 maka 700 Newton. Nah, itu berat Bapak, nilainya 700 Newton, 3 kilo. Kalau kilo itu menunjukkan nilai massa benda, 700 kilo, 70 kg, misalkan Bapak 70 kg, karena dikalikan dengan gravitasi 10, maka 10 dikali dengan 70 nilainya 700 Newton. Itu gaya berat ya. Nah, ini yang gaya gesek tadi ya. Gaya gesek itu contoh di gaya sentuhnya. Di sini gaya gesek itu terjadi karena ada gesekan ya. Gesekan baik itu kinetis atau statis. Gaya gesek terjadi karena ada gesekan. Artinya kalau ada gaya dorong maka ada gaya gesek. Contohnya apa? Ketika Bapak menorong meja, kira-kira ada gesekan nggak? Tidak antara meja dengan lantai? Ada ya. Nah, gesekan antara meja dengan lantai itu disebut dengan gaya gesek. Nah, dan ciri dari gaya gesek itu selalu nilainya berlawanan atau negatif dibanding dengan gaya dorong. Jadi kalau gaya dorongnya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Gaya geseknya ke kiri, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nih jenis-jenis gaya tadi ya. Bisa dilihat ya. Jenis gaya-gayanya. Pertama ada gaya otot, di mana menggunakan kedua tangan untuk menggerakkan beban. Kemudian ada gaya begas dari ketepel. Ada gaya gesek, misalkan di sini gaya geseknya bukan mendorong meja tapi menggesekkan ini ya, ke biola, apa ini senar ke biola ya, tongkat atau ke biola. Kemudian ada gaya mesin, ini mesin motor ya. Nah, ini ada mesin kompres motor ya, mesin motor piston yang bergerak ke atas ke bawah. Ini harusnya bergerak sih, tapi kenapa nggak bergerak? Kemudian ada gaya gravitasi, ini apa, jatuh. Kemudian ini yang gaya atas tentunya ya. Ada gaya magnet, di mana magnet bergerak, maka ini besi-besi semuanya tertarik ke atas. Itu gaya magnet tanpa ada sentuhan kan. Ini gravitasi juga, apa dengan gravitasi di bawah bumi tidak ada sentuhan tapi dia bisa tertarik. Kemudian gaya listrik, ini juga tanpa ada sentuhan, terkena listriknya. Ini gaya listrik ya. Kemudian strum. Seir yang terakhir itu gaya berat. Ini berat bukan dilihat dari massa tapi dilihat dari massa dan juga gravitasinya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, hukum Newton ya, seperti dibahas sebelumnya, hukum Newton itu terbagi 3 ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton adalah sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan bendanya atau kelembamannya. Dirumuskan sigma, ini dibacanya sigma F sama dengan 0, resultan gaya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka sifat benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Lihat pada gambar di bawah ini, sebuah mobil sedan yang mau ditarik oleh truk, keadaan awalnya adalah diam. Ketika ditarik dan tidak menggunakan pengait, maka dia mau coba mempertahankan keadaan awalnya yang diam dengan jatuh ke bawah, dia ikut tertarik. Seperti itu disebut dengan kelembaman atau sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan atau kelembamannya. Kemudian sekarang masuk ke hukum 2 Newton. Nah, ini contohnya. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gayanya. Oke, dirumuskan secara matematis. Ya. Sigma M sama dengan M dikali A. Nah, ini ya, sigma F sama dengan M dikali
H. F adalah resultan gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Maka untuk mencari resultan gayanya, maka massa benda dikali dengan percepatan benda. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Ini sebuah roket yang bergerak, dia menambahkan gaya dari gaya mesin. Sehingga karena gaya mesin dan memiliki massa, dia mengalami percepatan seperti itu. Jika gaya dorongnya itu dihasilkan dari massa dan percepatannya. Kemudian, jadi untuk di antara ketiga hukum ini, hukum yang paling banyak terjadi di alam kita dalam kehidupan sehari-hari ini hukum 2 Newton ya. Karena dari sekarang gaya yang bekerja. Ya, baik juga dari mesin, dari ketipa dan sebagainya. Setiap aktivitas kita pasti menghasilkan gaya atau mengeluarkan gaya. Kemudian hukum 3 Newton. Nah, ini lihat ada kuda yang bergerak. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai yang besar tapi arahnya berlawanan. Contohnya, ketika benda A menarik ke kanan, maka benda B juga akan menarik ke kiri. Seperti apa? Contohnya, lihat ketika seekor kuda bergerak menarik tanah ke belakang, maka kudanya tertarik ke depan, makanya sehingga kuda kita beralih ke depannya seperti itu. Begitupun ketika kita mendayung dalam perahu ya, ketika kita mendayung ke belakang maka perahunya bergerak ke depan seperti itu ya. Terus ketika kita berenang, ketika kita menggerakkan tangan ke belakang maka kita terdorong ke depan seperti itu. Banyak contohnya. Nah, itu untuk contoh yang balok. Contohnya ketika kita menarik dinding, ketika mendorong dinding, maka kita merasakan beban yang besar dari dinding yang mempertahankan keadaannya sehingga kita tidak bisa mendorong. Itu disebut dengan hukum 3 Newton. Artinya ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga pasti akan memberikan gaya pada benda pertama dengan nilai yang sama tapi arahnya yang berlawanan. Itu pasti berlaku hukum 3 Newton. Oke, untuk hukum 1 dan hukum 2 itu bekerja pada satu benda. Contohnya ini pada mobil, ini pada roket. Hanya satu benda yang bekerja. Tapi berbeda dengan hukum 3. Hukum 3 itu bekerja pada dua buah benda ya. Benda A nya misalkan di sini seekor kuda, benda B nya tanah. Kudanya menarik tanah ke belakang, maka kudanya tertarik ke depan seperti itu. Begitupun ketika dayungnya menarik ke belakang maka perahunya terdorong ke depan dan seterusnya. Itu hukum 3 Newton. Artinya di hukum 3 Newton ini memerlukan dua buah benda, sedangkan hukum 2 dan hukum 1 hanya memerlukan satu benda. Dan ingat perbedaan dari hukum 1 dan hukum 2 Newton. Kalau hukum 1 tidak ada gaya sehingga berlaku sifat cenderung bendanya untuk mempertahankan keadaan awan yang diam seperti mobil. Tapi kalau pada hukum 2 Newton bekerja pada satu benda, tapi bendanya itu mendapatkan gaya sehingga dia bergerak dengan percepatan A yang memiliki massa M seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soalnya ya. Slide terakhir, contoh soal dari gerak, gaya, dan Newton. Misalkan nih ada 3 orang yang sedang mendorong gerobak. Masing-masing memberikan gaya dorong yang berbeda-beda. Ini ada 2 orang yang mendorong dan 1 orang yang menarik. Mendorong ini orang pertama di tulisnya F1 nilainya 150 Newton gaya dorong. Sedangkan orang yang kedua F2 ini gaya dorongnya 100 Newton. Dan ini untuk yang orang yang ketiga ini gaya menarik nilainya 150 Newton. Kita bacakan dulu ya. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui massa gerobak 250 kg ini. Setiap angka dan nilai yang ada dalam soal ingat harus dikasih arsir ya, garis bawahi untuk mempermudah pengerjaan soal nanti. Diketahui massa gerobaknya 250 kg apabila gaya geseknya yang dialami oleh gerobak 200 Newton. Nah, itu ada gaya gesek ya. Gaya gesek dari mana? Dari gerobak tanah. Itu ada gaya gesek. Tentukan resultan gaya pada gerobak. Yang A, yang B percepatan gerobaknya. Oke, kita lihat. Karena bendanya mengalami gaya, kira-kira berlaku hukum 1, hukum 2, atau hukum 3. Sini ada gerobak ya, didorong. Ini kontaknya antara gerobak sama dengan tanah. Karena gerobaknya bergerak ditarik oleh orang, maka dia berlaku hukum 2 Newton, di mana bendanya mengalami gaya atau mendapatkan gaya seperti itu. Oke.
Kita lihat ya, diketahui gaya pertama, kedua, dan ketiga dituliskan lagi. Ingat, 150, 100, dan juga 150 lagi. Kemudian ada gaya geseknya sebesar 200 Newton, maka dituliskan F-nya bukan F besar ya ditulisnya, tapi F kecil. Maka nilainya 200 Newton. Kemudian ada nilai massa 250 kg. Nah, ditanyakannya adalah A, resultan gayanya. Ini sigma ya, salah, mohon maaf. Kemudian tulisnya sigma F, dan B, percepatan gerobak. Kita cari resultan gayanya. Karena di sini gayanya yang ditarik dan mendorong searah ya, semuanya bergerak ke kanan, maka semuanya dijumlahkan. Oke, paham? Kenapa bisa dijumlahkan? Karena gayanya searah semua, semuanya mendorong ke depan, ke kanan, sehingga nilai F1, F2, F3 dijumlahkan. Nah, kecuali yang gaya gesek tadi, sesuai pengertian awal, gaya gesek itu gaya yang terjadi karena gesekan antara dua buah benda, di mana gayanya selalu berlawanan arah dengan gaya dorong atau gaya tarik, sehingga nilainya harus bernilai negatif. Sehingga 150 ditambah 100 ditambah 10 dikurangi dengan gaya gesek sebesar 200 Newton. Hasilnya jumlahkan ini ada 400 dikurangi 200, hasilnya 200 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja pada gerobak sebesar 200 Newton. Kemudian yang kedua, cari berapa percepatannya. Oke, karena di soal sudah ada gaya resultannya 200 Newton dan massa gerobaknya ada nilainya 250 kg, maka nilai resultan gaya, nilai percepatannya, mohon maaf, resultan gaya dibagi dengan massa. Karena tadi rumus awal adalah sigma F sama dengan M dikali A, ya kan? Maka dari A sama dengan sigma F per M. F-nya 200 Newton dan M-nya 250 kg. Maka kalau 200 dibagi 250 hasilnya 0,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan gerobaknya hasilnya 0,8 meter per sekon. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan Bapak terkait pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembacaan hamdalah bersama-sama. Dan bagi yang belum memahami dengan jelas, silakan bisa ditanyakan langsung ke Bapak melalui chat WA atau melalui via Zoom ya, atau video call bisa. Mungkin juga sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.